Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah dongeng tentang kegiatan literasi kelas awal di Kalimantan Utara. Kegiatan ini hasil dukungan dari tim inovasi dan juga bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Bulungan, juga Kementerian Australia dan Indonesia, yang mana kegiatan literasi kelas awal ini dilaksanakan di hampir semua kecamatan di Kabupaten Bulungan, dan kalau tidak salah di kabupaten lain juga dilaksanakan. Kebetulan di sini saya sebagai fasilitator gugus, yang artinya saya menemani teman-teman guru kelas awal untuk melaksanakan kegiatan literasi ini. Selama setahun terakhir kami belajar tentang ada beberapa materi, ada 8 materi yang mana kesemuanya dipelajari oleh teman-teman guru kelas awal, yaitu yang pertama adalah kelas literat, yang kedua adalah big book, yang ketiga kesadaran bunyi, kemudian membaca kata, kelancaran membaca pemahaman, keterampilan menulis, dan evaluasi. Untuk itu saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa poin yang sudah saya tuliskan itu. Yang pertama adalah kelas literat. Kelas literat ini adalah teman-teman guru kelas awal diminta untuk membuat suasana kelas itu menjadi bersuara atau berbunyi, meskipun anak-anak itu tidak membaca buku, tapi mereka bisa membaca dinding itu menjadi berbunyi atau mempelajari gambar-gambar yang ada di dinding itu. Jadi teman-teman dapat berkreasi tentang materi-materi pembelajaran yang ada di kurikulum 2013, kemudian ditempelkan di dinding agar anak-anak itu dapat membaca secara tidak langsung. Mereka belajar tentang apa yang mereka pelajari di buku kurikulum 2013 itu. Nah, untuk kelas literat ini biasanya hasil kerjasama antara guru dan murid. Jadi hasil kreasi murid-murid dapat ditempelkan di dinding juga seperti itu. Khusus untuk kelas 1 mungkin salah satunya ya, teman-teman guru biasanya memberikan gambar-gambar huruf A, B, C, D dan seterusnya di dinding, kemudian mungkin ada juga bisa gambar benda, kemudian diberikan nama bendanya apa. Itu salah satu contoh menghias ruangan kelas itu agar anak-anak itu dapat senang masuk dalam kelas. Bahasa mereka, wah ternyata masuk kelas itu menyenangkan. Nah, kelas literat itu kelas yang bersuara meskipun mereka tidak bersuara. Kemudian yang kedua adalah big book. Sebenarnya big book ini adalah solusi untuk teman-teman yang jauh dari toko buku, meskipun sekarang sudah ada belanja online ya, tapi teman-teman guru dapat membuat buku sendiri dengan materi-materi yang sudah dipelajari. Kemudian nanti di dalam big book itu, karena sesuai dengan namanya big book, maka big book itu adalah buku besar yang nanti ada gambar, kemudian ada tulisannya harus menyesuaikan dengan gambarnya. Kemudian nanti di situ harus tanda bacanya juga harus jelas, dan huruf besar dan kecilnya juga harus jelas sesuai EYD. Jadi nanti anak-anak tidak hanya membaca tapi juga memahami, oh ini namanya titik, oh ini namanya koma, dan ketika koma itu harus bacanya seperti apa gitu, ketika titik bacanya seperti apa, kemudian intonasi seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi nanti teman-teman belajar tentang itu. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran bunyi. Untuk kesadaran bunyi, guru-guru kelas awal biasanya diajari bagaimana caranya membunyikan huruf. Membunyikan huruf itu seperti apa? Misalnya huruf A dibunyikan, huruf A bunyinya seperti apa? A.
B itu bunyinya seperti apa? Beh, gitu kan. Kalau untuk anak-anak usia dini, biasanya untuk TK atau KB, mereka bisa menggunakan lagu fonologi itu. Anda kan tinggal browsing aja, teman-teman bisa mencarinya di sana. Kemudian sama untuk di kelas awal, teman-teman anak-anak murid dibawa untuk mempelajari itu, mempelajari huruf ini namanya ini, bunyinya seperti ini. Nah, itu adalah kesadaran bunyi, jadi dia paham. Kemudian yang ketiga adalah membaca kata. Untuk membaca kata ini kebanyakan lebih ke games, jadi anak-anak itu belajar membaca kata tapi dengan games. Kalau untuk kelas rendah, kelas 1, biasanya mungkin dibuatkan potongan kertas, puzzle, nanti disambungkan puzzlenya, bisa seperti itu dengan gambar, tergantung dengan kreasi teman-teman guru lainnya. Jadi tidak monoton dan benar-benar guru harus kreatif untuk melaksanakan kegiatan itu. Kemudian untuk kelancaran membaca, di sini teman-teman guru biasanya membacakan big book yang nomor 2 tadi. Dan di sana setiap membaca juga ada aturan-aturan mainnya seperti apa. Misalnya ketika membaca, nanti teman-teman menunjukkan katanya yang ada di bawah itu. Jadi misalnya kelas literat. Nah, kelas literat jadi harus ditunjukkan katanya agar anak-anak itu paham. Oh, ini bacanya kelas literat. Nah, ini biasanya untuk kelas 1 atau kelas 2 juga masih bisa pakai itu, tergantung bagaimana kondisi di kelas seperti apa. Nah, untuk kelancaran membacakan big booknya itu ada 2 macam. Yang satu, gurunya dulu membaca baru muridnya. Yang kedua, muridnya langsung membaca tapi gurunya tetap memberikan bacaan, membacakannya. Guru menunjukkan dan murid membaca, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah membaca pemahaman. Nah, di sini dituntut anak-anak untuk paham isi teks atau isi bacaan yang mereka sudah baca. Ini tergantung, bisa pakai buku, tapi biasanya ini tetap medianya kembali kepada big book. Tapi terserah gurunya sebenarnya. Untuk kreativitas guru boleh memakai buku lainnya, tapi selama pembelajaran kemarin kita pakai big book. Jadi bacaannya itu sesuai dengan apa yang ada di dalam kurikulum 2013 itu. Nah, membaca pemahaman ini anak-anak dituntut agar paham isi cerita yang sudah dibaca itu. Jadi tidak hanya membaca, karena pada dasarnya biasanya anak-anak itu cuma bisa baca tapi tidak paham, seperti itu. Kemudian nanti ada gamesnya juga seperti apa ada. Kemudian yang ketujuh adalah keterampilan menulis. Kalau keterampilan menulis ini mungkin teman-teman sudah tahu ya, ada beberapa ada buku halus biasanya ya kan. Nah, di situ kita bisa mengajarkan anak-anak murid dengan cara menuliskan hurufnya. Misalnya huruf A 1, 2, membiasakan anak-anak untuk menghitung 1, 2. Nah, tarikannya menulis itu huruf A seperti apa? Tarikannya 2 kali, 1, 2. Mungkin misalnya B 1, 2. Nah, seperti itu agar anak-anak paham, oh ternyata cara menariknya seperti ini, cara menulisnya seperti ini. Dan hurufnya itu harusnya di mana? Apakah di bawah garis, di tengah-tengah garis, atau hurufnya besar atau hurufnya kecil. Nah, seperti itu. Jadi keterampilan menulis itu diajarkan juga kepada anak-anak kelas rendah seperti itu. Dan biasanya kalau saya sendiri di kelas rendah ada 1 jam pelajaran yang saya khususkan untuk anak-anak itu belajar menulis sesuai dengan keterampilan menulisnya tadi. Yang terakhir adalah evaluasi ini bisa dilaksanakan dengan cara ada lembarannya mengevaluasi bahwa anak ini sudah paham atau tidak paham tentang apa yang mereka baca. Nah,
di sini ada penilaiannya juga. Dan untuk teman-teman ketahui bahwasanya 8 modul ini teman-teman guru juga diberikan kesempatan untuk mempelajarinya dahulu kemudian mempraktekannya, dan itu juga dievaluasi oleh tim inovasi seperti itu. Dan untuk sejauh ini yang saya tahu kegiatan ini sangat efektif untuk kelas 1, 2, 3 karena memang dikhususkan untuk mereka. Dan mungkin teman-teman yang membutuhkan ilmu ini nanti bisa mencobanya di rumah. Untuk materi yang lebih lengkap mungkin nanti kita bisa sharing kapan-kapan. Dan kebetulan pada tahun 2020 ini tim inovasi melaksanakan kegiatan literasi ini tapi di kelas tinggi, artinya di kelas 4, 5, 6. Jadi selama setahun terakhir 2019 kita mengajarkan di kelas rendah, kemudian setelah itu di kelas tinggi. Di kelas tinggi nanti materinya berbeda lagi. Seperti itu ya teman-teman. Cukup dari saya seperti itu. Mudah-mudahan nanti bermanfaat buat teman-teman jika mau melaksanakannya di rumah. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.